Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Persada FM dan juga pemirsa channel terpilih dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa untuk kesempatan Senin 25 Sya'ban 1435 Hijriah, kesempatan di 23 Juni tahun 2014. Dan pendengar dan juga pemirsa, saya Mimi Salimah akan bersama dengan Anda kurang lebih selama 60 menit ke depan. Tentunya kita berada di program Mitra Tani, jadi silahkan barangkali Anda ingin menanyakan mengenai tanaman Anda ataupun seputar dunia pertanian, silahkan bisa di dua line akan saya buka, 271-661-749 untuk line phone kami, dan juga line SMS akan kami buka di 081-393-80-9000. Dan pendengar dan juga pemirsa, Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sudah hadir Bapak Insinyur Triyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Pak Tri? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Ya. Kembali semangat menemani para pendengar. Insya Allah begitu, ya. Ya. Nah, Pak Tri, ini kita masih cukup banyak, Pak Tri, menjelang puasa, Pak Tri. Iya, ini PR-nya banyak sekali. Mudah-mudahan pendengar dan pemirsa juga memahami ini dan juga bisa bersabar, Pak Tri. Ya, baik. Langsung, Pak Tri, kita akan menjawab. Baik, ada pertanyaan dari Pak Yanto yang ada di Masaran. Pak Tri, cara menghilangkan lumut yang menggunakan apa dan biar tidak tumbuh lagi di musim hujan begitu, Pak Tri? Monggo. Ya, jadi kalau musim hujan nggak tumbuh lagi, itu ya ambil saja. Tapi itu merusakkan. Tapi ini paping ya, itu merusakkan tanah ya. Itu bisa disirami dengan air aki itu loh, akisir, bukan air aki itu, akisir. Jadi itu aki yang masih baru itu kan untuk bisa nanti hidup kan diberi namanya siraki. Jadi itu kalau kita pegang itu cairannya itu keras sekali, bisa panas itu ya, bisa melocot itu atau bisa lecet itu siraki. Itu nanti kalau musim hujan atau musim berikutnya akan hilang sama sekali. Tapi kalau sekedar untuk bisa menghilangkan supaya tanahnya nggak rusak. Tapi kalau dengan siraki ini, akisir ini tanahnya rusak ya. Ya artinya tidak sesubur seperti semula. Itu bisa dengan beli saja namanya Ekstar 560 EC. Itu bagus untuk khusus lumut itu. Bisa lumut yang di pengairan di air dan lumut yang di tempat kering. Jadi kalau ingin betul-betul mati seterusnya, disiram dengan air sir. Kalau mungkin terlalu dianggap keras, bisa ya tidak terlalu semuanya diberikan begitu, bisa diancarkan dengan air siraki. Tapi kalau ingin betul-betul nanti tanahnya masih bisa ditanami dengan subur, itu namanya Ekstar 560 EC. Itu beli di toko, mudah-mudahan ada itu Ekstar 560 EC. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa nanti berhasil. Ya. Baik, kemudian Pak Tri menanyakan mengenai cangkokan tanaman, cara menanam tanaman cangkokan yang baik dan benar, Pak Tri, karena beberapa kali menanam cangkokan mangga tetapi mati, Pak. Ya. Jadi cangkokan ini kalau tidak hati-hati panci bisa matinya itu bukan karena cara menanamnya ya. Ini cangkokannya sendiri. Cangkokannya itu mungkin bisa ya ada rayapnya, ada juga mungkin pada waktu kita menaruh media atau tanah yang dicampur pupuk ya kandang atau pupuk organik itu banyak mengandung hama penyakit. Nah, terutama hama ya, penyakit juga bisa. Nah, oleh karena itu caranya ya sejak awal itu sudah disikapi ya katakanlah tanahnya yang untuk membungkus tempat yang dihilangkan kulitnya, di mana itu nanti akan keluar akarnya itu perbandingannya tanah dengan pupuk organik atau pupuk kandang yang mateng lah begitu, itu yang mateng ya. Jangan sampai pupuk kandang yang nggak mateng, nanti itu kalau pupuk kandang yang nggak mateng itu nanti akan keluar uretnya atau justru ulatnya akan keluar ulatnya, itu nggak baik. Jadi perbandingannya 1:1.
Kemudian kecuali itu perlu diberi namanya obat ya. Obat atau pertama kali obat. Bisa pertama kali diberi pupuk dulu. Pupuknya itu setiap ya 1 kilo itu mungkin karena paling-paling ya 1,5 kilo itu ya. Itu untuk tanah yang membungkus cangkuan itu ya setiap kilonya itu kira-kira 5 gram. 5 gram. Oh, maksud saya bukan TSP tadi ya. NPK. Kalau TSP itu kan hanya sebagian. NPK itu berarti pupuk yang mengandung ya katakanlah fosfat atau fosfor, terus nitrogen dan kalium. Jadi beli saja pupuk NPK yang kandungannya 15 atau yang pokoknya yang sama. Antara NPK-nya kandungannya sama. Nah, di samping itu juga diberi ya pestisida itu bisa pestisidanya itu bisa berwujud diantaranya furadan ya cukup sedikit saja kira-kira ya setengah, maksud saya 5 gram saja cukup untuk 1 bungkus itu, untuk 1,5 kilo kira-kira begitu. Kecuali furadan itu bisa juga untuk menyuburkan itu diberi gandasilnya itu bisa 5 cc atau 10 cc atau 5 gram itu 1 bungkus itu, 1 bungkus yang kira-kira 1,5 kilo. Jadi saya ulangi, diberi furadan kira-kira 5 gram, diberi pupuk NPK juga 5 gram, terus diberi gandasilnya itu kira-kira juga kalau berupa masih tepung itu 5 gram atau ya 10 cc kalau itu berupa cairan. Nah, di samping itu yang terpenting pada waktu motong. Jadi pada waktu motong itu betul-betul persis di bawahnya itu bungkusan itu. Jadi jangan sampai panjang kayunya yang di bawah bungkusan itu. Karena nanti justru kalau terlalu panjang, misalkan bisa 10 atau 15 cm begitu ya, itu nanti bisa tuh dimakan rayap. Nah, disitulah nanti akan mati malah. Jadi betul-betul dipotong mepet dengan bungkusannya itu, bungkusan cangkuan itu mepet begitu sehingga ya seolah-olah panjang nggak kelihatan kayunya mepet betul begitu, sehingga nanti tidak akan dipakan rayap. Nah, setelah itu kalau katakanlah terjadi sudah sering nggak berhasil, itu jangan langsung ditanam. Sebetulnya juga bisa, tapi mestinya ini untuk katakanlah menghilangkan keraguan supaya betul-betul ya istilahnya disapeh begitu supaya tanamannya yang cangkuan itu bisa betul-betul tumbuh dengan baik. Itu disapeh di polybag dulu. Nah, polybagnya juga bisa diisi antara tanah dengan pupuknya itu kira-kira separuh-separuh, pupuk kandang yang matang lah begitu kira-kira separuh, terus ditanam di situ. Di samping itu juga diberi tadi pupuk NPK itu kira-kira ya 5-10 gram kira-kira begitu pupuk NPK. Tapi jangan sampai sekali lagi jangan sampai nempel pada batangnya. Terus juga diberi furadan dan juga furadannya dipiur-piurkan di sekelilingnya, jangan sampai juga nempel di batangnya. Nah, di samping itu yang terpenting itu daun-daun pada waktu kita menanam di sapeh tadi, di polybag tadi, itu harus dipotongi. Jadi kira-kira daunnya itu jangan dipotongin separuh kira-kira, jadi diguntingi begitu. Jadi ditinggalkan separuh-separuh, tapi jangan dihabiskan. Maksudnya itu gunanya juga masih sangat perlu daun itu, namun tidak terlalu banyak, sehingga yang baik itu semuanya dipotongi separuh-separuh begitu, terus ditanam di polybag itu. Nah, itu terus disirami, itu kira-kira nanti 3-5 bulan tergantung nanti keadaannya. Setelah bagus, setelah tanamannya hidup bagus, baru dipindah di lahan. Insya Allah nanti cara seperti itu akan berhasil, tidak akan mati. Demikian, mudah-mudahan bisa berhasil. Iya, baik. Kemudian Pak Tri, ada Pak Narto di Wonosari, Klaten. Pohon kurma di sini supaya menanamnya cepat berbuah diberi obat apa, Pak Tri? Ya, para mitra tani pada umumnya ya, termasuk Pak Sobat ini, Pak Mitra, Pak Narto. Pak Narto, okay.
Jadi tidak semua tanaman di dunia ini di setiap tempat di Indonesia itu tumbuh. Jadi ada tanaman, misalkan tanaman di daerah dingin, contohnya saja. Tanaman yang biasa tumbuh di Tawangmangu, ditanam di Solo, itu dari mana ya Pak tadi? Pak? Di Wonosari, Klaten, Pak. Nah, di Klaten. Tanaman yang tumbuh biasa di Tawangmangu, ditanam di Klaten saja nggak bisa tumbuh itu, mati. Mungkin dalam tempo kira-kira setengah bulan sampai sebulan itu mati. Nah, lebih-lebih kurma itu sebetulnya habitatnya di daerah panas ya, yang panas kering begitu, itu bisa tumbuh di Indonesia, tapi itu sulit akan berbuah. Jadi saya belum mendapat informasi bahwa kurma di Indonesia itu bisa berbuah, tapi bisa tumbuh. Nah itu untuk diketahui. Jadi tidak semua tanaman itu di mana-mana itu sama begitu, tidak. Itu karena tergantung lingkungannya, tergantung juga iklimnya. Nah, lingkungan itu kalau di daerah apa itu namanya ya, kurma itu kan lingkungannya pasir atau lingkungannya panas begitu, dan ya udaranya panas. Nah, tapi kalau di sini kan enggak begitu, sehingga itu habitatnya itu lain. Jadi jangan mengharap kurma di sini itu bisa berbuah. Hanya kemungkinan kalau disikapi itu misalkan ditaruh di greenhouse, dibikin panas terus begitu, tapi itu kan greenhouse itu kan sebuah berapa, itu kan sebesar apa namanya, yang namanya house itu kan rumah ya, itu tidak begitu besar, jadi ya akhirnya kan nanti namanya rumah kan tinggi sekali. Jadi saya kira tetap akhirnya juga susah membuat situasi seperti betul-betul alamnya di Arab itu susah. Sehingga saran saya jangan terlalu banyak mengharap mau menanam kurma nanti bisa berbuah. Ya kalau misalkan berbuah malah justru saya diberi informasi di mana dan kondisinya bagaimana lingkungannya itu. Demikian, mudah-mudahan bisa paham. Ya. Baik, ini juga sekaligus menghimbau para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya, sebaiknya juga dicantumkan alamat yang lebih lengkap, Pak. Ya. Ini kaitannya dengan cuaca dan iklim. Betul, iya. Jadi begitu. Jadi tidak semuanya tempat sama. Ya. Iya. Baik, kemudian ada Saudara Ratno di Mojogedang 5. Pak Tri, untuk tanaman padi, pupuk apa saja yang digunakan biar padinya berbobot, Pak Tri? Ya, jadi biasa kalau seperti di Indonesia pada umumnya, termasuk juga di Solo Raya ini ya, itu tanah di Indonesia itu pada umumnya kekurangan pupuk yang mengandung N, P, dan K. Pupuk yang mengandung N itu seperti urea, jadi perlu urea kira-kira ya yang sebetulnya yang dianjurkan itu setiap 1 hektar itu ya sekitar, kalau urea itu 250 kg per hektar, tapi sering beberapa petani itu ada yang sama 300 juga atau 3 kuintal. Itu monggo, itu saya kira sekitar itulah. Kemudian kalau TSP-nya, TSP itu ya sekitar 175 kg. Nah, itu kira-kira begitu. Atau sampai 200. Terus kemudian per hektar itu, terus KCL-nya, pupuk KCL itu sekitar 100 sampai 150. Itu sekitar itu. Itu tergantung juga tanahnya kan lain-lain juga. Jadi saya ulangi, urea itu bisa 250. Ya kadang-kadang sering petani itu kepengen kelihatan hijau begitu sampai 300, tapi itu sebetulnya terlalu banyak itu untuk 300 itu kilogram per hektar. Terus mengenai TSP-nya itu 175 sampai 200, kemudian KCA-nya 100 sampai 150 kg per hektar. Nah, itu pupuk utama, pupuk kimia yang perlu diberikan karena kekurangan ya unsur-unsur NPK di daerah kita ini. Nah, di samping itu kalau untuk menyuburkan tanahnya itu jangan hanya pupuk kimia aja, itu perlu pupuk organik seperti pupuk kandang, pupuk organik yang lain, kompos begitu. Nah tadi juga saya mendengarkan itu tadi, wah itu yang tadi memanen atau nyangkok salah tadi. Itu kalau namanya katanya pupuk kerbau, pupuk sapi itu banyak uretnya itu, ya itu betulnya belum pupuk, itu namanya sebetulnya itu kotoran sapi yang dari kandang langsung dipupukkan. Nah dengan seperti itu betulnya uretnya banyak sekali, makanya saya sering menganjurkan harus yang matang. Nah, pupuk itu harus yang matang. Tadi dikatakan juga kalau pupuk kambing itu kurang, iya. Kambing itu kan peringkil begitu. Kalau namanya pupuk, namanya kerbau atau sapi itu kan kateda, dan itu
banyak sekali masih mengandung urat atau mengandung apa namanya ulat-ulat itu. Oleh karena itu, seanjuran saya itu pupuk kandang itu mestinya pupuk kandangnya matang. Caranya seperti yang saya katakan, disimpan kira-kira 1,5 bulan sampai 2 bulan, ya dilindungi jangan sampai kena sinar matahari supaya nanti ya kandungannya nggak rusak, kandungan apa itu makanannya itu dilindungi supaya nggak kena hujan juga. Terus itu selalu dibolak-balik. Jadi yang di bawah ditaruh atas, yang tengah ditaruh di bawah, dibolak-balik setiap minggu. Sehingga nanti kalau sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan itu biasanya tidak ada ini panasnya. Jadi karena panas itu terjadinya fermentasi, sehingga nanti kalau udah adem, dibolak-balik udah adem terus, itu menunjukkan udah jadi. Itu nanti sebetulnya namanya hama penyakit itu sudah hampir sebagian hilang, sebagian besar lah begitu, terutama hamanya. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Iya. Baik, berikutnya Pak Wawan di Karangpandan. Saya punya pohon durian tetapi dari bunga ini sudah mulai rontok Pak Tri. Kemudian agak besar, ini boloran. Bagaimana Pak Tri? Ya. Jadi ini boloran itu kalau nggak keliru ada ulatnya yang gede-gede itu ya. Jadi sebetulnya ya karena itu diserang ulat yang gede-gede itu, atau oleng-oleng atau itu juga bisa itu namanya. Itu akhirnya juga rontok bunganya itu. Nah, intinya itu selalu rutin diberi furadan. Nah, kalau namanya furadan itu kan gampang itu caranya menggunakan seperti pupuk itu dipuyur-puyurkan di sekitar pohon itu. Kira-kira kalau namanya durian ya sekitar 1,5 sampai 2,5 meter dari pohon itu, kira-kira tergantung cabangnya. Jadi yang benar itu kita lihat ke atas, cabangnya yang terluar itu ada daunnya ya. Daun yang terluar di bawahnya persis dibuat di situ parit mengelilingi pohon itu. Ya, itu dimana biasanya kalau di bawah daun persis itu di bawahnya itu ada akar serabut yang di situ itu bisa secara efektif bisa menyerap pupuk. Itu ditabur di situ furadan. Itu nanti mestinya menggunakan sampai 4-5 kali. Bahkan kalau furadan ini kalau namanya itu durian saya kira nggak masalah, itu beberapa kali sampai beberapa kali itu nggak masalah. Lah itu mestinya harus latihan sampai betul-betul ulatnya atau uretnya atau bolornya itu udah hilang. Nah kalau mestinya bisa disemprot ya, tapi kalau ini namanya durian kan tinggi ya, disemprot dengan rutin dengan EM5 itu juga bagus itu nanti juga hilang itu bolornya itu. Tapi kalau dengan furadan juga mudah itu penggunaannya, ditaruh di bawah begitu itu, tapi rutin itu 4-5 kali mungkin bisa lebih kalau namanya durian. Karena ukurannya berapa? Ukurannya bisa melihat di di kemasan atau bungkus daripada furadan itu tadi ya. Ya. Baik, kemudian Pak Tri ada Pak Tasmin di Doplang Randu Blatung Blora. Cara pemeliharaan tanaman porang rumpun iles-iles yang berupa umbi, Pak. Ini pupuk apa yang tepat agar umbinya juga cepat besar, Pak Tri? Ya. Jadi umbi atau iles-iles atau ya termasuk tales atau mungkin ganyong dan sebagainya, itu bisa biasanya diberi pupuk urea dan SP36. Jadi SP36 itu jarang-jarang saya sampaikan, betul sama itu dengan TSP. Jadi hanya kalau katakanlah kandungannya P atau fosfat itu atau fosfor itu kandungannya fosfor itu lebih tinggi TSP dibanding SP36. Jadi itu pada umur kalau kita menanam iles-iles itu umur 1 bulan begitu, 1 hektarnya diberi 50 kg urea dan 50 kg juga SP36. Nah, kalau itu menggunakan TSP diberi CSP itu 25 kg cukup. Jadi itu karena kandungannya fosfor itu 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat itu seperti itu. Itu pada bulan pertama, pada 1 bulan pertama. Jadi itu saya ulangi, urea 50 kg per hektar, SP36 juga 50 kg per hektar. Tapi kalau diganti TSP itu separuhnya, jadi 25 kg. Terus pada bulan ketiga, jadi umur ketiga itu sama juga, urea 50, SP36 50, terus juga yang terakhir umur 5 bulan itu juga sama, urea 50, SP36 juga 50.
Kalau diganti dengan TSP itu cukup separuhnya saja. Jadi masing-masing sama. Jadi pada umur 1 bulan, umur 3 bulan, umur 5 bulan itu sama. Itu seperti itu. Insya Allah nanti dengan cara seperti itu mestinya nanti akan bagus. Lah syukur kalau mempunyai pupuk organik atau pupuk kandang yang bagus, yang sudah mateng, itu pada waktu tanam itu, pada waktu mulai tanam namanya Ilisis tadi, diberi pupuk kandang itu bagus sekali, karena pupuk kandang ini akan menyuburkan tanah, karena tidak bisa diganti dengan pupuk tadi urea, TSP, KCA itu tidak bisa. Itu akan menyuburkan tanah karena menjadi gembur, dan nanti remahnya itu akan itu bagus sekali kalau diberi pupuk-pupuk organik ini. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan berhasil ya. Ya. Baik, kemudian Pak Anto di Ngawi, Pak Tri menanyakan EM5 nih. Apakah EM5 ini juga bagus untuk menyemprot tanaman melon, Pak Tri? Ya, itu tergantung penyakitnya atau hamanya ya. Jadi saya ulangi atau saya sampaikan, EM5 itu bisa untuk wereng, bisa untuk sundep. Nah, untuk melon itu kan nggak ada wereng sundep. Ya mungkin ada juga, terutama werengnya ini ya. Tapi itu wereng yang mau makan melon itu biasanya itu hanya mungkin lewat atau mungkin nempel aja. Wereng itu biasanya yang banyak menyerang padi itu. Tapi semut juga mungkin termasuk penyakit itu yang busuk akar, busuk daun itu bisa. Tapi tidak semuanya namanya hama penyakit melon bisa disemprot dengan EM5. Tapi prinsipnya bisa. Prinsipnya bisa untuk terutama penyakit yang busuk daun, busuk akar, busuk buah itu bisa. Nah, mestinya hanya kalau EM5 itu harus teladan setiap 10 hari sekali. Itu bagus. Jadi untuk semut juga bisa, karena sering ada semut. Semut sering-sering juga membawa virus semut itu. Serangga yang lain bisa berurut belalang juga nanti bisa itu. Jadi prinsipnya bisa, tapi tidak seperti kalau untuk menyemprot padi. Hampir semuanya hama padi itu kalau disemprot dengan EM5 hampir sudah bisa tuntas, kecuali tikus. Nah ini. Tapi kalau melon itu mestinya juga nanti perlu obat-obat yang lain, terutama mengenai hama penyakitnya. Tapi kalau khusus penyakit busuk pada melon itu bisa. Di samping itu juga seperti kutu, seperti semut itu nanti juga bisa disemprot dengan EM5-nya itu. Demikian, mudah-mudahan bisa paham. Ya. Baik, kemudian Pak Sipin di Kudus. Pak Tri, cara mengatasi pisang ini kalau sudah berbuah, mengering atau dimakan lodoh, Pak? Jadi yang dimakan lodoh itu pisangnya atau apa nih? Ini kalau dari kalimatnya, pisang kalau sudah berbuah, ini mengering atau dimakan lodoh begitu? Mengering. Ya. Kondisinya demikian. Nah, jadi ini demikian. Itu ada penyakit yang sama-sama berbahayanya. Itu penyakit yang membuat pisangnya itu nanti ya terserang virus ya. Virus itu yang bawa serangga atau termasuk semut-semut itu atau kutu begitu. Itu tanamannya betul bisa kering. Tapi gejalanya kalau diserang virus ini itu tanamannya agak kerdil. Ini kerdil enggak? Nah, kalau lodoh dalam arti buahnya itu kalau dipotong itu dalamnya itu hitam-hitam. Nah, itu namanya apa itu ada yang menamakan ya kalau itu istilah pertanian itu penyakit darah pisang. Nah, dua penyakit pisang ini tidak begitu gampang ya diberantas. Nah, kalau ini betul-betul cenderungnya karena kering kemudian cenderungnya itu pertumbuhannya tanamannya itu mengecil, artinya tidak begitu bagus karena ya cenderung kerdil begitu, itu disebabkan virus. Nah, itu mestinya bisa namanya pembawanya virus itu bisa diberantas dengan seperti ya furadan. Kemudian juga furadan ini kan bisa juga memberantas ulat-ulat atau serangganya, dengan juga diberantas dengan ini penyakitnya atau penyakit yang membawa. Jadi semut itu bisa disemprot dengan EM5, furadan dengan EM5 itu bisa juga. Tapi ini sebetulnya yang diberantas bukan virusnya, tetapi itu serangganya atau yang membawa virusnya itu ke tempat itu. Jadi bisa disemprot dengan EM5, bisa disemprot bisa diobati dengan furadan.
Namun perlu diketahui para mitra tani, tanaman pisang yang diserang dua penyakit ini tidak begitu gampang cepat bisa diatasi, karena pertama kali ini yang virus ini namanya penyakit virus itu di mana-mana masih belum bisa tuntas diobati. Kemudian yang tadi sebut penyakit darah itu, ada yang menyebut badong begitu. Penyakit badong itu juga tidak gampang. Itu biasanya itu kalau ada obatnya beli saja, kalau ada namanya itu kostum bio kalau ada itu seperti itu. Tapi kalau karena ini kering, saat cenderung yang virus itu diberi furadan, dan furadan dibuyur-buyurkan di sekitar batang dan disemprot dengan EM5. Namun medinya ini kalau sudah namanya kena itu biasanya sulit untuk bisa disembuhkan, hanya menyegah bagi tunas-tunas atau tanaman baru yang terserang itu insya Allah nanti akan berkurang, tapi tidak bisa tuntas karena ada virusnya itu. Demikian, mudah-mudahan bisa paham. Iya, baik. Kemudian pertanyaan terakhir di periode 24 Februari ini Pak Tri, punyanya pohon sengon ini Pak Mardi di Karanganyar, tapi pohonnya kok mentol atau seperti terkena parasit begitu Pak, obatnya apa ini? Iya, itu ada yang mengatakan tumor ya, karena menol seperti tumor ya, itu ambil aja 10 kilo kapur ya, kapur yang untuk ya sekarang mungkin kapur ini apa susah nggak ya. Jadi gamping itu kalau dikasih air kan jadi kapur itu, tapi yang sudah tidak panas. Jadi beli gamping kalau namanya sudah berupa kapur, tepung kapur itu yang sudah tidak panas, itu ambil aja 10 kilo. Kemudian juga ditambah 1 kilo garam dapur biasa. Jadi garam dapur yang digunakan masak ibu-ibu itu, antara tepung kapur tadi dengan garam kapur dicampur, kemudian terus ditambah 10 liter air biasa. Nah, itu diaduk begitu, artinya diuletkan di situ, dicampur. Jadi 10 liter air, 1 kilogram garam dapur, 10 kilogram ya kapur tadi, tepung kapur itu dicampur begitu, itu seperti menjadi pasta ya, atau pelet begitu. Terus nanti dileletkan ke tempat benjolan itu. Jadi ya dikuaskan atau dihapuskan atau diletakkan di situ, karena berupa pelet atau berupa seperti pasta gigi itu bisa dikasihkan dengan tangan atau dengan kuas, itu diletakkan atau ditempelkan di tempat yang benjol-benjol itu nanti tidak akan bisa berkembang, jadi itu akan menggambat. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti. Hanya kalau benjolnya di atas juga harus dipanjat itu, atau mungkin dengan pakai seperti kalau kita bapak-bapak yang labur tembok yang tinggi itu, itu juga bisa. Jadi dikasih mungkin tongkat atau genter begitu, digosok-gosokkan seperti kalau namanya ngelabur tembok-tembok yang tinggi itu kan ada seperti juga tongkat atau mungkin benter gitu, nanti bisa untuk ngelabur temboknya. Nah, itu dilaburkan pada yang benjol-benjol itu, di tanaman itu yang kena benjol. Demikian, mudah-mudahan bisa berhasil ya. Iya. Baik Pak Tri, edisi 24 Februari kita sudah tuntas Pak Tri. Dan silahkan Anda yang ingin bergabung dengan kami di line phone kami 0271 661749. Dan ini berbeda dari biasanya ya, karena kita tayang di TV atau MTA TV, dan Anda juga bisa menyimak melalui UC TV dan juga mtatv.net. Silahkan di 0271 661749. Kita coba terlebih dahulu Pak Tri di line phone. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Ini dari Bapak Ari, MTA Paron Ngawi, Mbak. Oh ya, Bapak Ari di Ngawi. Silakan dengan Pak Tri. Begini, Pak Tri. Assalamualaikum, Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mau beli Biotogro, ternyata sebelum panen tuh ambruk. Itu kenapa, Pak Tri? Terus yang kabutnya pakai apa itu? Moska sama TS, apa benar itu, Pak Tri? Mohon jawabannya, Pak Tri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padi itu mungkin. Oh iya, ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak Ari, monggo.
Tadi gimana menurut pertanyaannya? Ini tanaman padinya hampir ambruk begitu Pak Tri. Ini sebaiknya bagaimana? Gitu. Itu ya namanya tanaman padi yang ambruk. Itu bisa karena ambruknya itu ya banyak angin, karena terlalu subur. Jadi saya terus terang mengenai biotrop ini tuh biarpun disiarkan di radio ini, saya terus terang belum begitu bisa meneliti secara baik. Tapi saya pernah ya diberi brosurnya itu. Jadi panjang itu ya kandungannya bakteri banyak sekali. Nah, ini gejala seperti itu tadi belum jelas saya ya. Apakah itu menggunakan pupuk enggak? Kalau menggunakan pupuk berarti pupuknya terlalu banyak. Karena apa? Setiap tempat itu tidak bisa disamakan. Sedang satu peta saja, misalkan 1 bahu atau 1 hektar, di Tulaan tempat itu menampung atau menerima air pertama kali, dengan di bagian bawah itu banyak kesuburan juga lain. Biasanya di Tulaan itu kalau Ngawi akhirnya tahu Tulaan itu biasanya itu suburnya itu sampai ambruk itu karena subur. Nah itu ambruk itu cenderung terlalu banyak N-nya. Jadi kemungkinan saran saya ureanya kalau pakai urea itu dikurangi saja. Jadi itu seperti itu. Sehingga jangan sampai ambruk. Karena kalau ambruk ini nanti juga hasilnya kurang begitu bagus. Itu seperti itu. Tapi nggak jelas ini penggunaannya pupuk kimia berapa tadi nggak begitu jelas. Karena dari itu tapi ya. Kalau bisa diulangi lagi, kalau umpamanya betul menggunakan pupuk kimia, bisa ada TSP, urea atau katakanlah KCL, itu ureanya jangan terlalu banyak. Kalau menggunakan pupuk NPK, cari pupuk NPK yang kandungannya N itu yang kecil. Jadi kan sering saya juga ngomong di radio sini atau di TV sini itu NPK. Sering aja 15 ya. Jangan beli yang seperti itu. Beli yang yang 8, 16, 24. Itu pokoknya cari yang kandungan, kalau NPK kandungan nitrogennya itu biasanya itu terletak di muka ya, NPK. Jadi itu 8, 16, 24. Itu cari seperti itu. Jangan beli pupuk NPK yang 15 kandungannya NPK-nya itu seperti itu. Nah, itu kalau dengan TSP, urea, KCL itu ureanya dikurangi, itu terlalu banyak urea. Itu tetap bagus itu ya. Demikian, mudah-mudahan bisa paham ya. Ya. Baik, demikian untuk Pak Ari yang ada di Ngawi. Dan pendengar, kita kembali ke line SMS terlebih dahulu, dan Anda barangkali yang ingin bertanya silakan di 081393809000. Pak Tri, ini ada Pak Prapto di Blora menanyakan ini padi hama pentil, ini apa obatnya? Dan juga cabai ini buahnya rontok, serta apa obatnya? Dan kalau ingin membeli buku-buku pertanian, Pak Tri, di mana mau membelinya, Pak? Buku dulu. Ini Blora ya? Blora. Kalau di Solo itu Gramedia dan toko sekawan. Tetapi gini, setahu saya itu sering itu habis, itu nggak ada. Jadi kalau saya ya karena di rumahnya Solo itu sok dolan ke Gramedia itu, kalau saya pas cocok itu saya beli begitu. Tapi itu sekarang Gramedia itu terlalu banyak buku-buku. Tapi kalau buku pertanian itu yang spesifik itu terbatas itu. Nah, toko sekawan juga ada begitu. Tetapi ternyata tidak setiap saat ada itu, karena sering kalau misalkan apa gitu tuh habis sudah. Saya pernah beli di Gramedia itu buku bagus ya dulu mengenai buah-buahan apa begitu loh. Buah-buahan yang dikasih ya apa tuh hormon apa begitu. Itu saya belum punya itu. Ya saya kebetulan nggak bawa duit yang banyak itu. Terus satu hari berikutnya tuh saya parahin lagi udah nggak ada. Jadi ini yang jelas ada seperti Solo itu Gramedia dan toko sekawan. Toko sekawan itu kalau sering berangkat ke MTA itu malah justru ya di selatannya MTA itu kan ada jalan ke selatan itu. Nah, di situ. Tapi kalau Minggu sayangnya itu tutup itu. Itu kalau Jumat itu buka semuanya. Gramedia itu Minggu juga buka. Tapi kalau sekawan ini kalau Minggu tutup. Itu demikian. Terus yang lain mengenai
padi dan Padi cabai. itu ganjur ini ya, ini pentil ini ya. Pentil. Ini ditulis pantil. Jadi ganjur itu sebetulnya suatu penyakit ya, suatu penyakit itu yang sudah begitu parah karena diserang wereng. Jadi kalau wereng itu kalau sudah bertahun-tahun itu nanti akan keluar ganjur. Ganjur itu total nanti kalau ada ganjurnya itu nggak bisa tumbuh, nggak bisa keluar apa namanya padinya. Jadi itu menunjukkan sebetulnya sudah terlalu parah bertahun-tahun atau berkali-kali diserang wereng. Nah, itu akhirnya werengnya itu ya namanya wereng itu bisa membawa penyakit yang namanya ganjur itu. Nah, obatnya nggak ada itu. Obatnya nggak ada, cuma itu ditanam lagi jenis yang tahan. Ada jenis yang tahan ganjur atau pentil itu diantaranya jenis padi Citarum, terus IR74, IR65 bukan 64 ya, IR64 bukan 64, IR65 IR65 IR74 lah. Terus yang bagus lagi yang mungkin agak susah dicari ya, tapi kalau Citarum itu kan juga sering ada itu di balai-balai seperti di Solo, di Galgando itu mungkin ada itu namanya tukat belian. Nah, tukat belian ini produksinya bagus, pulen, seperti ya jenis-jenis lokal itu, banyak ini jenis lokal itu tahan kepada namanya ganjur itu. Tukat belian, Citarum, IR65 bukan 64 ya, IR65, IR74. Nah, ini diantara gitu. Itu tidak ada obatnya ya kalau udah kena ganjur itu. Kalau orang masih ada obatnya. Tapi kalau udah kena ganjur karena pentil-pentil itu, tubuh pentil itu sudah terlanjur itu namanya nanti akan ya sudah akan berubah wujudnya. Tanaman padi yang berubah pentil itu sudah nggak bisa tumbuh buahnya, dan buahnya itu umpamanya ada itu kosong semuanya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya mengenai cabai tadi rontok ya. Iya, cabai rontok ini saran saya itu diberi puradan, disebari puradan dan selalu intensif disemprot dengan EM5. Di bawah disebari puradan, terus di bagian atas atau mungkin di batang atau daunnya itu disemprot dengan EM5. Jadi sebetulnya EM5 itu kalau itu telaten dari awal 10 hari sekali itu dijamin. Yang udah pengalaman Pak Joko dari Sleman itu yang pernah ke sana juga itu beres itu. Tapi umumnya petani itu kan kepengennya satu kali semprot wah habis semuanya. Itu panci itu namanya obat-obat kimia yang berbahaya. Kalau obat-obat organik itu banyak harus berkali-kali. Dan itu keuntungannya obat-obat seperti EM5 itu, saya ulangi sekali lagi, itu nanti akan tumbuh musuh-musuh alami yang bagus sekali untuk lingkungan kita. Jadi kalau itu telaten disemprot dengan EM5 itu nanti akan hilang setiap 10 hari sekali. Terus itu puradan itu bisa nggak bikin rontok. Di puradan itu disebarkan di tanah begitu. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Secara tidak langsung juga dengan EM5 ini membantu menumbuhkan kembali simbiosis mutualisme di situ ya Pak Adri ya. Apa maksudnya? Ketika musuh-musuh alaminya muncul, otomatis juga semuanya akan menjadi lebih baik begitu. Oh ya. Jadi dengan musuh alami itu kan musuh yang sebetulnya itu membantu kita sebagai petani itu memungsuhi hama-hama penyakit. Ya itu seperti kinjeng, seperti kinjeng atau mungkin itu kinjeng itu apa bahasa Indonesianya? Capung itu juga bisa, seperti kepek itu juga ada, seperti lain sebagainya. Itu semuanya sebetulnya seperti laba-laba itu yang di sawah itu ya. Itu semuanya akan memakan nanti hama penyakit. Itu seperti itu. Itu nanti akan bagus sekali. Itu yang istilah Mbak Mimi itu simbiose mutualistis itu banyak betul. Ya. Baik. Ya. Demikian untuk Pak Prapto di Blora. Kita lanjutkan Pak Tri, ada Pak Suparno di Ngawi. Cara membuat pupuk kandang, cara fermentasinya Pak, monggo. Jadi kalau pupuk kandang aja itu juga bisa ya. Ambil saja itu pupuk kandang 400 kg atau 4 kuintal ya.
Nah, pupuk kandang ini mestinya pupuk yang sebetulnya diambil dari kandang begitu, kemudian terus ya itu kalau itu bisa 400 itu semuanya dari pupuk kandang atau dibagi 250 kilo pupuk kandang, yang 150 itu dari jerami yang dipotong-potong juga bisa. Tapi semuanya pupuk kandang juga bisa. Nah kemudian dari pupuk kandang yang 400 kilo tadi itu diberi satu on gula, 1 on gula pasir atau katakanlah ya kalau itu apa namanya gula pasir itu 1 on itu kan gampang ya. Tapi kalau sendok makan itu kira-kira 20 sendok makan itu sekitar 1 on. Nah kemudian EM5-nya diberi sekitar 400 cc, 400 cc itu sekitar itu. Jadi 400 cc itu nanti apa namanya EM5 terus namanya gula terus dikasihkan dalam air. Jadi ambil aja begini caranya, apa namanya, ambil aja ember atau apa tuh ya, ember yang kira-kira isinya 30 liter begitu, dikasih apa namanya 1 on gula tadi, kemudian EM5-nya yang 400 cc tadi itu terus diaduk di situ begitu. Terus itu namanya pupuk kandangnya tadi bisa pupuk kandang tok, artinya tidak dicampur dengan jerami, itu bisa, itu 400 kg, atau kalau 400 kg itu dibagi 2, yang 250 kg itu pupuk kandang, yang 150 kg jerami juga bisa yang dipotong-potong. Nah kemudian dengan cairan yang sudah dicampur antara air apa namanya EM5, EM4 terus gula tadi itu dipiur-piurkan atau disiramkan ke namanya pupuk kandang tadi sedemikian rupa. Pupuk kandang itu kalau nanti dikepel itu kalau dikepel atau digenggam itu, ambil aja 1 genggam begitu, kalau diperes itu tidak keluar airnya, tapi kalau dilepas tidak pecah, itu sudah pas untuk nanti terus ditimbun, ditutup dengan plastik yang tebal begitu. Kira-kira kalau plastiknya ambil dari kantong daripada urea atau TSP itu bisa ditutup dengan 3 atau 4 lapisan begitu, itu supaya anget. Nah itu kira-kira nanti seminggu itu udah jadi. Itu seperti itu prinsipnya. Jadi saya ulangi, itu namanya kalau pupuk kandang tok saja itu 400 kilo, yang pentingnya yang kering, yang tidak basah, yang artinya yang itu kan sering kalau namanya pupuk kandang itu kan masih basah kalau malah seperti masih ada airnya, itu yang penting yang kering atau yang tidak basah lah begitu. Terus ember ada 30 liter itu kira dicampur dengan EM4-nya itu 400 cc, kemudian gulanya 1 on campur di situ, terus disiramkan gitu atau dipiur-piurkan dulu. Nah apabila dengan apa namanya 30 liter tadi yang sudah diberi gula, yang diberi EM4 itu akhirnya itu kurang airnya, itu wah ini kok dikepel kok masih kepicar terus, kalau dilepaskan nah itu ditambah lagi air, sehingga kalau adonan itu yang sudah dikasih air yang ada EM5-nya dan gulanya tadi itu dikepel, itu kalau dilepaskan tidak kepiar, itu pas untuk buat gundukan atau ditumpuk begitu, terus ditutup dengan tutup plastik tadi. Demikian, mudah-mudahan bisa paham, sehingga sebetulnya ini sama membuat bokasi, sama persis ya. Bokasi. Demikian, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Ya. Baik, demikian untuk Pak Parno di Ngawi. Kemudian ada Pak Sis di Slamet, Bapak Slamet di Tawangsari nih Pak Tri. Kalau memakai EM5 ini apakah tidak boleh dicampur dengan endrem? Kemudian juga membuat mol nasi ini sudah lama bisa digunakan atau tidak Pak Tri? Kalau sudah lama apakah masih bisa digunakan? Ya, pertama kali EM5 itu jangan dicampur dengan endrem ya. Jadi saran saya itu semuanya obat-obat kimia itu jangan dicampurkan dengan obat-obat organik. Itu sayang sekali nanti. Karena obat-obat kimia itu akan membunuh
bakteri-bakteri, terutama endrin. Endrin itu sebetulnya sekarang sudah nggak ada, itu jangan-jangan bukan endrin ini. Karena endrin itu pada saya masih kecil itu, mungkin sekarang umpamanya ada pun sebetulnya itu udah dilarang pemerintah. Karena endrin itu kalau menggunakan endrin betul, jadi namanya endrin itu berbahaya sekali. Jadi endrin itu ada suatu kandungan zat yang berbahaya, yang beracun, yang itu tidak bisa hilang bertahun-tahun di tanaman atau di bahan yang kita akan makan tadi. Misalkan kita semprotkan ke tanaman padi, itu nanti endrinnya itu di biji padi itu tidak akan bisa hilang. Itu berbahaya sekali. Oleh karena itu pemerintah tidak membolehkan endrin itu dijual belikan sekarang. Tapi kalau ini endrin betul, saran saya malah itu jangan dipakai. Itu berbahaya. Itu mungkin wah ini kan mandi sekali, betul. Itu istilahnya manjur sekali, tapi itu berbahaya sekali. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh itu dikembangkan atau dijual belikan. Kemudian kecuali endrin tadi Molnasi Pak Tri, sudah lama ini apakah juga masih bisa digunakan? Ya Molnasi itu betulnya yang bagus ya sampai sekitar ya 3 bulan saja. Ya 3 bulan begitu, paling bagus itu ya 4 bulan 3 bulan itu sebetulnya. Saran saya Molnasi itu kan gampang ya. Itu membuatnya gampang, itu sebaiknya begitu membuat dihapuskan saja, jangan disimpan. Karena membuatnya gampang itu. Cuma begini, itu tekniknya itu kalau kira-kira sudah 3 bulan itu ya harus dihabiskan begitu. Nah yang terakhir itu bisa diperbanyak lagi gitu. Jadi terus menerus. Jadi kan begini tekniknya. Jadi misalkan membuat hari ini, kan mungkin membuat terus begitu diperbanyak. Kan membuatnya cukup diperbanyak aja dengan cara-cara yang sering saya sampaikan itu, diperbanyak. Lah kalau nanti dari yang pertama itu sudah katakanlah 3 bulan itu harus dihabiskan. Nah yang terakhir nanti yang perbanyakan terakhir itu masih bisa. Berbanyak lagi. Iya, berbanyak lagi. Jadi setiap 3 bulan dari pembuatan pertama itu perlu habis. Lah kemudian pada waktu ini perbanyakan yang terakhir katakanlah ya 3 bulan kurang 10 hari begitu, itu kan masih dipakai terus. Sehingga sebetulnya perbanyakan itu tuh asalnya bisa dari 3 bulan yang lalu, tapi nanti bisa diperbanyak terus sampai berbulan-bulan, mungkin bahkan tahunan itu nggak masalah kalau seperti itu. Prinsipnya kalau itu hanya 3 bulan atau setengah tahun dari awal membuat sampai setengah tahun, itu kan mandek itu. Yeah. Mandek itu ya itu kan namanya bakteri itu di dalam mol itu ada bakterinya. Itu bisa kalau terlalu lama makanannya habis itu nanti ya katakanlah khasiatnya atau kemanjurannya kurang begitu bagus. Oleh karena itu perlu diperbanyak lagi. Mestinya kalau mol itu kan perlu ditambah gula, syukur kalau namanya perbanyakan kan ada lerinya itu. Yeah. Anjuran saya kan sering juga bisa pakai leri, bisa tidak, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah 3 bulan lebih itu biasanya ya namanya gulanya nanti akan habis. Demikian mudah-mudahan bisa tahu maksud saya. Itu kalau sudah 3 bulan itu perlu dihabiskan, tapi perbanyakan yang terakhir bisa diteruskan terus sampai berbulan-bulan berikutnya. Ya. Ya, baik. Kemudian Pak Tri, ada Pak Suparman di Simo. Untuk mendapatkan daun imbo ini di Solo atau di Boyolali itu daerah mana Pak Tri, dan daunnya seperti apa ya? Kalau Pak Parman sering ke Solo. Pak Parman mudah-mudahan tahu, dulu namanya konservatori ya, sekarang namanya SMKI. Itu SMKI itu di Kepatihan. Di Kepatihan itu kalau sering ke Pasar Gede yang itu kan Pasar Gede itu kan kalau yang jalan paling besar itu dari muka balai kota itu menuju jurusan Surabaya. Ini enggak. Ini yang menuju ke Kepatihan, Kejaksaan itu. Nah, menuju Kejaksaan, Pasar Gede itu. Terus di belakang Kejaksaan itu ada dulu istilahnya konservatori. Sekarang namanya SMKI. Nah, di situ ada pagar yang panjang begitu. Di pojok sebelah barat itu ada beberapa tanaman, dan ada waru, ada apa begitulah.
di situ ada namanya daun pohon imbo. Daunnya kecil-kecil, itu taruh saja di situ, dilihat yang paling kecil apa, itu seperti ya kecil-kecil gitu, lembut. Kalau dilihat dari jauh itu agak lembut begitu. Sekarang ini mangklung ke jalan, sehingga nanti kalau pakai mobil itu disempal itu bisa aja, karena terus terang nggak tahu ya, itu kan di luar, betulnya di bahu jalan itu. Di bahu jalan itu kan mungkin kalau diambil kan boleh ya. Tetapi kalau bertanya ke penduduk sekitar juga bisa, Pak. Bisa, saya kira bisa. Ya, itu tanya aja. Tanya dan minta kepada penduduk sekitarnya kan boleh itu. Itu karena itu di bahu jalan. Dan saya kira itu wong itu di luar pagernya SMKI, itu di bahu jalan betulnya. Nah, disitulah itu nama daun imbo. Kalau di Boyolali saya nggak tahu begitu, karena terus terang dulu di dekat Semanggi dan dekat MTA itu ada, tapi sekarang udah dipotong. Itu bagus, tinggi sekali, besar, malah sudah besar sekali pohonnya. Sekarang tapi nggak ada. Yang ada setahu saya yaitu yang udah gede, itu di muka SMKI. Jadi pojok barat, ya itu SMKI itu kan menghadap ke selatan itu. Jadi barat, bagian barat yang itu ada tanaman, gerumbu-gerumbu itu ada warunya, ada apa lagi itu, seperti ada jatinya segala gitu lah. Di situ ada tanaman yang daunnya kecil-kecil, dari jauhan kita lembut begitu lah, disitulah sebetulnya itu namanya daun imbo. Ya. Baik, demikian untuk Pak Parman. Satu lagi Pak Tri, apakah cukup ini 3 menit terakhir Pak Tri, mengenai buah naga ini warnanya kuning, kalau berbunga banyak sekali tetapi tidak jadi buah Pak Tri. Ya, sekarang saya percepat ya, mudah-mudahan bisa. Jadi begini, banyak sekali yang mengeluh seperti ini. Jadi kalau sudah berbunga, betulnya begini. Kalau sudah mulai saatnya berbunga, itu buah naga itu, tanaman buah naga itu perlu disemprot dengan gandasil. Jadi misalkan sudah mulai musim berbunga, atau mungkin sudah mulai kuntum bunganya sudah mulai muncul, itu disemprot dengan gandasil terus. Gandasil D itu 2 cc per liter, itu murah, itu belinya di toko-toko pertanian banyak itu 2 cc per liter disemprot begitu selama 2 bulan. Nah, kalau kuntum bunganya kira-kira itu nanti sudah muncul, kira-kira dari pohon itu ya kita diperkirakan saja kira-kira sudah 20% munculnya kuntum bunganya itu jangan sampai nggak diairi, perlu disirami terus. Karena apa? Dengan adanya disirami air dan juga masih disemprot dengan gandasil itu kan berarti kemampuan tenaganya kan masih besar. Nah, itu biasanya kalau nggak disirami itu rontok. Itu disirami, tapi kan itu disirami kan di pangkal batangnya. Nah, itu caranya. Nah, kemudian kalau kuntum bunganya sudah mulai gede-gede, artinya sudah kelihatan begitu, itu setiap cabang itu jangan diingung semuanya, jangan dipertahankan semuanya. Itu perlu dipertahankan cuma 2 kuntum bunga. Karena apa? Kalau itu terlalu banyak nanti akhirnya rontok. Nah, karena kan nggak kuat itu namanya makanannya kurang. Jadi seperti itu prinsipnya seperti itu. Jadi sering kalau namanya petani itu kalau buahnya banyak kan seneng, tapi itu berbahayanya biar rontok. Nah, oleh karena itu setiap cabang dipertahankan kuntum bunga yang bagus itu supaya nanti jadi buah yang bagus, yang betul-betul buah yang kita harapkan. Itu seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bisa mengerti. Jadi kalau supaya nggak rontok disirami, tapi menjelang atau mungkin sudah mulai kelihatan berbunga itu disemprot terus dengan gandasil D 2 cc per liter. Terus kalau nanti udah gede dikurangi, malahan jangan eman-eman. Nah, itu dikurangi setiap cabang 2 saja supaya nanti betul-betul jadi buah. Insya Allah nanti seperti itu nanti akan jadi. Ya. Baik, demikian untuk Mbak Ira di Madiun sekaligus sebagai pertanyaan terakhir Pak Tri. Terima kasih atas kehadirannya Pak Tri. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, demikian tadi program Mitra Tani untuk edisi 23 Juni 2014 dan selalu saksikan Mitra Tani kami hadirkan setiap hari Senin pukul 1 hingga pukul 2 siang. Dan saya Mimi Salimah mewakili segenap kru yang bertugas mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.